wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kisah Nabi kali ini adalah Nabi Harun. Cerita pertama saudara Nabi Musa. Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa. Nabi Harun lahir pada tahun 1531 sebelum Masehi, 3 tahun sebelum Nabi Musa lahir. Beliau diangkat sebagai nabi pada tahun 1450 sebelum Masehi. Untuk Nabi Harun ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah kepada rakyat Mesir kuno, para Firaun dan Bani Israel Mesir. Beliau berdakwah bersama-sama dengan adiknya Nabi Musa. Nabi Harun lahir saat belum ada perintah membunuh bayi Bani Israel oleh Firaun. Nabi Harun dan Nabi Musa tidak terpisahkan karena dalam hal berdakwah, menyebarkan ajaran ketauhidan di kalangan Bani Israel. Nabi Harun wafat saat berusia 123 tahun di tanah Tih. Nabi Harun wafat 11 bulan sebelum wafatnya Nabi Musa, yaitu sebelum Bani Israel memasuki Palestina. Selepas Nabi Harun dan Nabi Musa meninggal dunia, Bani Israel dipimpin oleh Yusya bin Nun. Setelah Yusya meninggal, Bani Israel meninggalkan semua aturan yang terkandung dalam Taurat dan akhirnya menyebabkan perpecahan Bani Israel. Cerita kedua, ahli komunikasi. Bani Israel terkenal sebagai kaum yang keras kepala dan sangat sulit untuk diajak beriman kepada Allah. Nabi Musa dan Nabi Harun saling mendukung dan bahu-membahu dalam berdakwah. Nabi Harun sangat fasih dan lihai dalam berkomunikasi. Pada zaman Nabi Musa, Nabi Harun hidup 3 orang yang terkenal dengan sifat pembangkangnya, yaitu Firaun, Haman, dan Qarun. Sebab itulah keduanya selalu bahu-membahu dalam berdakwah. Suatu hari Nabi Musa pergi ke Bukit Tur, Sina untuk bermunajat. Maka yang bertugas menggantikan Nabi Musa dalam berdakwah adalah Nabi Harun. Nabi Harun sangat dipercaya dalam mengurus umat. Nabi Harun hidup selama 122 tahun dan wafat 11 bulan sebelum Nabi Musa wafat. Nabi Harun begitu sabar membimbing Bani Israel yang terkenal, sangat banyak bicara agar kembali ke jalan keimanan. Cerita ketiga, patung lembu bisa berbicara. Nabi Musa meninggalkan kaumnya selama 30 hari untuk keperluan nubuat. Nubuat adalah proses seorang nabi untuk menerima wahyu dari Allah. Selama 30 hari kaum Nabi Musa masih setia menunggu dengan dipimpin Nabi Harun. Namun Allah menyempurnakannya menjadi 40 hari. Sepanjang waktu itu kaum Nabi Musa mulai tidak sabar menunggu kedatangan Nabi Musa. Mereka lalu mencari orang yang pantas untuk dijadikan petunjuk. Jatuhlah pilihan mereka kepada Samiri, seorang yang dianggap hebat karena bisa membuat patung lembu dari perhiasan. Angin yang masuk ke rongga-rongga patung itu membuatnya seakan bersuara. Sejak itu Bani Israel beralih menyembah patung itu. Nabi Harun berusaha sekuat tenaga mencegah mereka. Hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu, dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Pemurah. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku, ucap Nabi Harun. Namun Bani Israel mengabaikan perintah Nabi Harun. Kami akan tetap menyembah patung lembu ini hingga Musa kembali, ucap mereka. Nabi Musa kembali dan marah melihat kaumnya yang sesat. Nabi Musa mengira Nabi Harun membiarkan umatnya bertindak sesat.
saat mendengar penjelasan Nabi Harun bahwa itu semua adalah ulah Samiri. Nabi Musa pun memaafkannya. Nabi Musa menyeru kaumnya untuk bertobat. Samiri akhirnya dikucilkan, diasingkan, dan disingkirkan. Tidak boleh ada seorang pun yang membelanya, menemaninya, dan mengajaknya bicara. Nabi Musa membakar patung lembu itu dan membuangnya ke laut. Maka selamatlah Bani Israel dari berhala menyesatkan itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.